Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan saya atas nama Rinismawati dari program studi Perbankan Syariah kelompok 1 semester 4. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan etika bisnis. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama terkait dengan ruang lingkup etika bisnis Islam. Pengertian etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dan bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan juga secara umum bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dalam dunia bisnis. Contoh yang paling jelas adalah ajaran mengenai larangan mengurangi timbangan yang menunjukkan prinsip kejujuran. Pada bagian B yaitu perbandingan etika bisnis dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu free interest system. Yang kedua sistem bagi hasil. Yang ketiga joint venture. Yang keempat keberkahan. Yang kelima menghindari pemanfaatan dan pemakaian sumber daya secara berlebih. Free interest system dalam perspektif para sarjana muslim kontemporer, infrastruktur perekonomian Islam harus berdiri di atas perekonomian tanpa bunga. Oleh sebab itu, transaksi yang dijalankan kerja dan bisnis, kontrak atau akad mengacu kepada konsep-konsep fikih muamalah yang sudah dikonvergens dengan sistem ekonomi dan keuangan modern. Pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas yaitu materi baik dan buruk dalam etika bisnis Islam. Pada poin A yaitu baik dan buruk aktivitas bisnis manusia. Artinya, dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha, ada etika yang mengatur sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Oleh karena itu, perlu diterapkan yang pertama, bertakwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang islami atau berbisnis secara islami. Meliputi 1. Pebisnis harus jujur. Yang kedua, amanah. Ketiga, adil. Yang kedua, ada pun beberapa distori atau kecurangan dalam pasar perspektif Islam yaitu rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan. Yang kedua penipuan, yang ketiga kerancuan. B yaitu syariah sebagai standar baik buruk. Landasan hukum Islam terhadap etika berbisnis syariah yaitu hukum syarah atau hukum Islam menurut istilah ialah kitab syariah yang bersangkutan dengan orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Jika dikaitkan dengan Islam, hukum Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia atau mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Pada poin C yaitu maslahah dan standar baik buruk. Menurut istilah, maslahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaatnya adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut. Pada poin yang ke-D yaitu sumber dan metode penilaian baik buruk atau perbandingan perspektif Islam. Di sini, Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia seperti yang disebutkan dalam hadis.
yang artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Secara terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Pada pembahasan yang ketiga, saya akan membahas terkait materi macam-macam etika bisnis dan prinsip etika bisnis. Pada poin A yaitu macam-macam etika bisnis. Adapun macam-macam etika bisnis dalam Islam yaitu 1. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Yang kedua, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis, di mana pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis yaitu Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun atau menolong orang lain. Sedangkan yang ketiga yaitu tidak melakukan sumpah palsu, artinya kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan karena dapat meyakinkan pembeli dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Yang keempat yaitu tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang lain membeli kepadanya. Yang keenam, tidak melakukan ikhtiar. Yang ketujuh, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Pada poin B yaitu terkait prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang pertama, prinsip kesatuan atau utility adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan atau kedaulatan sempurna atas makhluknya. Yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab, di mana tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Yang ketiga yaitu prinsip kehendak bebas. Artinya, konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya, pada pembahasan yang keempat, saya akan membahas materi yaitu etika Islam mengenai produksi dan distribusi. Pada poin A yaitu etika Islam mengenai produksi. Pedoman Islam dalam faktor-faktor produksi yaitu tanah. B yaitu tenaga kerja. 3 modal. Yang keempat organisasi. Pedoman Islam dalam distribusi barang dan jasa. Yang pertama keadilan, yang kedua kebebasan. Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Sedangkan kebebasan, nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya, menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian maupun diri saya sendiri. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.